Halo teman-teman, kembali lagi dengan segmentasi bahas seru dan di hari yang sangat bagus ini aku harap kalian yang mendengarkan diberikan kesehatan dan juga dapat mengambil manfaat dari acara kita hari ini. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini ya? Dan siapakah narasumber yang akan memberikan kita informasi yang tentunya menarik dan seru? Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu hak cipta? Apa itu copyright? Apa itu kekayaan intelektual? Biasanya ada kan tuh kalau kalian nggak asing sama konten-konten yang ada di internet atau konten yang ada dimanapun itu dan tak jarang akan ada yang namanya permasalahan hak cipta atau copyright. Nah, kayaknya sudah ketebak dong apa yang akan kita perbincangkan dan apa yang kita bahas dan kita kupas kali ini. Sudah ada dua narasumber yang akan membagikan informasi pada kita hari ini. Langsung saja ya, di sini sudah ada Kak Puspa dan Kak Cynthia. Halo teman-teman. Halo kakak-kakak, kayaknya semangat sekali nih. Oh iya tentu dong, harus semangat mau kapanpun dimanapun. Apalagi kita di sini akan berbagi bersama yang nantinya semoga ya dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mendengarkan dan menyimak. Betul sekali Kak Cynthia. So, tadi aku sudah memberikan gambaran besar nih ke teman-teman yang mendengarkan apa saja yang akan kita bahas hari ini secara garis besarnya. Yap, kita akan membahas tentang hak cipta atau copyright. Tapi di sini tak hanya sebatas itu. Ini adalah tentang bagaimana hak cipta itu berdiri di seputar pendidikan. Khususnya pendidikan yang menerapkan pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Betul, apalagi sekarang kebanyakan sekolah karena pandemi ya Kak. Jadi banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Iya, jadi selama sekolah daring tersebut kita pasti tetap mendapatkan pembelajaran dong. Ada beberapa sumber belajar yang mendukung jalannya kegiatan belajar mengajar yang mana dikarenakan online, karena jarak jauh juga, jadi materinya itu nggak cuma didapat dari satu sumber, tetapi bisa berbagai macam sumber, terlebih lagi dari internet ya. Kita nggak bisa begitu aja asal comot itu sebagai materi yang nantinya disebarluaskan gitu loh. Kita nggak bisa asal membuat materi dengan sumber yang ada di sekitar tanpa memperhatikan apakah itu orisinil dari kita, itu sudah dipatenkan oleh orang lain. Di internet khususnya ya, apalagi sebagai pendidik yang membuat dan merancang pembelajaran itu sendiri, jadi kita harus lebih aware. Iya, betul banget. Sebagai pendidik, sebagai memberikan materi, baik itu sudah dinaungi oleh organisasi atau institusi manapun, kita nggak bisa sembarangan mencap itu sebagai karya kita yang orisinil. Jadi hak cipta itu juga harus diperhatikan. Benar sih ya, kita nggak bisa asal dalam mengklaim sebuah karya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak, apa sih sebenarnya hak cipta itu atau copyright itu? Jadi ada yang namanya intellectual property atau kekayaan intelektual. Apa sih itu? Jadi kekayaan intelektual ini adalah sebuah istilah untuk buah pikir, yang dimana berupa literatur, penemuan, desain, nama merek, dan logo produk yang dilindungi oleh sistem hukum untuk hak cipta, paten, dan perdagangan. Jadi hak cipta ini termasuk kekayaan intelektual yang berarti hak cipta adalah hak atas kekayaan intelektual ketika seseorang telah menghasilkan sebuah karya yang berwujud, baik itu dipublikasikan ataupun tidak. Oh, jadi hak cipta itu merupakan sebuah kekayaan intelektual ya Kak, karena dia ada hasil yang didapat atau ada produknya. Baik nih Kak, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Tadi disebutkan kalau hak cipta itu dilindungi oleh hukum. Jadi bagaimana dengan hak cipta di Indonesia sendiri? Apakah ada badannya sendiri atau apakah ada hukum yang melindungi hak cipta di Indonesia? Tentu dong, pada dasarnya karena hak cipta dilindungi oleh hukum, yang berarti otomatis dalam hukum di Indonesia pun begitu. Apapun yang dianggap kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Betul, maka siapapun yang mendeklarasikan suatu karya sebagai ciptaannya, maka ia yang memiliki hak cipta karya tersebut. Namun, ada dua cara mendeklarasikan hak cipta. Yang pertama ada style-style deklaratif, yang berarti deklarasi hak cipta ini secara deklarasi. Sementara yang kedua ada style-style konstitutif, yang berarti deklarasi ini dengan mendaftarkan hak ciptanya kepada Dirjen Kekayaan Intelektual. Wah, jadi benar-benar harus diperhatikan ya masalah hak cipta ini, apalagi ada hukumnya sendiri, ada undang-undang tentu, bahkan ada badan sendiri yang mengurus hal itu. Kalau untuk hak kekayaan intelektual nih Kak, selain yang sudah disebutkan tadi, kira-kira apa saja karya yang bisa dikatakan ke dalam kekayaan intelektual? Karya yang bisa menjadi hak kekayaan intelektual itu bisa berupa buku, pamflet, semua hasil karya tulisan lainnya, terus bisa juga ceramah, kuliah, pidato, dan ya ciptaan sejenis lainnya. Kemudian ada juga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu, musik, drama musikal, tarian, pewayangan pantomim itu juga termasuk karya yang menjadi hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu saja, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, seni patung atau kolase, kemudian ada karya arsitektur, kemudian peta, kemudian yang terakhir karya seni batik atau seni motif lainnya itu juga termasuk karya yang bisa menjadi hak kekayaan intelektual. Selain itu, ada juga karya yang memiliki perlindungan hak cipta selama 50 tahun sejak dipublikasikan, yakni karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan maupun aransemen, atau modifikasi karya transformasi. Terjemahan maupun aransemen atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, serta kompilasi ekspresi budaya tradisional yang ditulis sendiri. Jadi segala apapun karya yang dihasilkan bisa jadi hak cipta ya Kak, karena termasuk ke dalam buah pikir itu atau kekayaan intelektual itu sendiri. Betul banget. Jadi, karya apapun yang ada di domain publik yang berarti dipublikasikan, maka itu ada hak ciptanya, ada yang mengaturnya. Oke, baik. Kira-kira teman-teman sudah mulai paham nih, juga mengerti tentang kekayaan intelektual, tentang hak cipta. Nah, kembali ke intinya lagi ya, karena tadi disebutkan kalau kita akan membahas ke ranah pendidikan, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Apa sih hubungan antara hak cipta itu dengan pembelajaran jarak jauh? Bagus banget. Apa sih hubungannya dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran jarak jauh? Jadi pada saat pembelajaran jarak jauh, baik itu secara langsung atau tidak, daring atau offline, tentu kita perlu punya sumber belajar kan? Bisa aja kayak berupa catatan, pesan email, komentar yang dibuat di diskusi secara online di forum. Ada juga media pembelajaran yang berupa video, grafis, maupun audio, bahkan animasi. Ada juga dokumen atau file presentasi PowerPoint yang sengaja diproduksi dan disebarluaskan ke peserta didik. Nah, karena pembelajaran jarak jauh yang biasanya dilakukan secara daring, yang otomatis sumber daya pembelajarannya ada di internet, dan bahkan bisa saja disebarluaskan kembali. Dari perspektif hukum sendiri, materi yang ada di internet itu tidak ada bedanya sama materi yang didistribusikan secara langsung, yang biasanya berupa fisik ya. Kita kalau memposting materi secara online, itu nggak bisa mengabaikan hak cipta, karena itu sebuah karya hasil pemikiran. Contohnya ya, seperti materi yang ada di internet, berupa pesan email, terus postingan yang ada di situs langganan,
atau situs web, blog, wiki, bahkan podcast pun juga termasuk ke dalam hasil karya yang mempunyai hak cipta serta sumber daya digital lainnya. Mengapa? Karena itu, semua mewakili kekayaan intelektual yang ditetapkan ke dalam media ekspresi yang nyata dan berhak atas perlindungan hak cipta seperti karya lainnya. Wah, jadi postingan pun yang ada di internet itu termasuk hak cipta ya, Kak? Apalagi kalau postingan tersebut berupa informasi yang mendidik dan bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Ada banyak tuh ya forum-forum pembelajaran atau video-video pembelajaran di internet, dan itu semua punya hak cipta dan kita nggak bisa mengabaikan atau menyepelekan itu ya, Kak. Tetap ada peraturan yang menangani itu, bukan? Betul sekali, ada yang namanya DMCA atau yang disebut dengan Digital Millennium Copyright Act. Digital copyright berarti copyright atau hak cipta yang ada pada sumber digital ya, Kak? Ya, jadi ada lagi yang namanya DMCA, Digital Millennium Copyright Act, sebuah aturan yang mengatur tentang hak cipta atas konten digital. DMCA disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998. Apa itu konten digital? Konten digital itu merupakan hasil karya seseorang, baik berupa teks, gambar, foto, video, dan lainnya yang dikemas dalam format digital. Beberapa contoh format digital yang umum digunakan antara lain PDF, doc, PPT, XLS, MP3, WAV, AVI, WMV, dan lainnya. Nah, karena di internet itu dipublikasikan secara digital, maka itu termasuk dalam konten digital. DMCA atau Digital Millennium Copyright Act dibuat bukan hanya untuk melindungi pembuat konten saja, namun juga pihak ketiga yang terlibat di dalam lalu lintas penggunaan konten digital. Dalam hal ini, pihak ketiga tersebut adalah penyedia jasa layanan hosting, penyedia layanan internet, dan mesin pencari. Seiring berkembangnya internet, kegiatan unggah, unduh, dan berbagi file sudah menjadi hal yang lazim. Kadang dalam prakteknya, identitas pembuat konten sudah tidak diketahui. Hal inilah yang menuntun ke arah penggunaan konten tanpa izin, penjiplakan bahkan pencurian konten. Digital Millennium Copyright Act bertujuan melindungi pembuat konten dari semua tindakan penyalahgunaan tersebut sekaligus melindungi pihak ketiga dari tuntutan hukum. Terus, apakah DMCA ini juga berlaku di Indonesia? Tentu dong, DMCA dapat berlaku di mana saja selagi konten itu ada di sana dan disimpan di sana, nggak harus kamu berada di suatu tempat. Ya intinya selama kamu mengakses konten di internet, mau kamu lagi dimanapun, maka konten tersebut punya aturannya sendiri. DMCA menentukan bahwa jika pelanggaran hak cipta ditemukan di situs web yang dikelola oleh penyedia layanan, atau mau dimanapun yang ditemukan penyalahgunaan, maka pemegang hak konten itu dapat meminta penyedia layanan untuk menghapus atau memblokir akses ke si yang melanggar dan menghindari tanggung jawab organisasi atas pelanggaran tersebut. Berarti kita harus benar-benar memperhatikan hak cipta saat mengakses konten yang ada di internet ya, Kak, agar tidak ada penyalahgunaan dalam mengonsumsi konten digital tersebut. Betul sekali. Jadi, sebagai pendidik yang mencari materi, menyediakan materi juga harus memperhatikan sumbernya dari mana, apakah dilindungi oleh hak cipta, dan bagaimana regulasinya. Apakah bisa disebarluaskan secara utuh? Namun, teman-teman, ada yang namanya Creative Commons atau CC. Jadi, ini adalah organisasi nirlaba yang dibuat untuk memfasilitasi berbagi kekayaan intelektual dengan menyediakan alat hukum dan advokasi gratis untuk proyek pendidikan, ilmiah, dan budaya yang mendukung akses terbuka ke pengetahuan dan karya kreatif. Common Kreatif ini memfokuskan untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal. Ini dapat dijadikan sarana yang menyediakan bentuk standar bagi pemegang hak atau copyright
untuk memberikan izin kepada orang lain agar dapat menggunakan karyanya. Pada dasarnya, hasil karya berlisensi Creative Commons dapat dikopi, digunakan, dibagikan, diadaptasi, dimodifikasi, bahkan pada umumnya dapat digunakan untuk tujuan komersial, dan ini berlaku luas di seluruh dunia. Lisensi Creative Commons diklasifikasikan untuk beberapa jenis kategori, termasuk teks, gambar, atau foto, ilustrasi, dan desain, audio, musik, pidato, video, seperti film, cuplikan, dan lain-lain, seperti software, alat-alat komputer. Oh, jadi apakah konten itu dibebaskan secara masif di internet begitu saja tanpa terikat hak cipta atau bagaimana nih, Kak? Bukan berarti kalau konten yang diberi lisensi Creative Commons ini meniadakan perlindungan hukum hak cipta ya teman-teman. Tetapi sebagai gantinya, si pemilik konten ini membolehkan orang lain untuk menggunakan, memodifikasi atau mendistribusikan konten tersebut tanpa mempermasalahkan kita harus minta izin dulu pada si pembuat aslinya. Tapi lagi ya teman-teman, lisensi Creative Commons hanya berlaku untuk karya yang sudah dilindungi hak cipta dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai materi yang tersedia secara online. Jadi ada harus syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Harus diperhatikan lagi si pemilik konten ini apakah memberikan lisensi kontennya sebagai Creative Commons atau tidak. Apabila iya, berarti kita bisa menggunakan dan menyebarkan dan memodifikasi konten tersebut. Terutama untuk guru-guru yang sadar akan hak cipta, mereka membuat open educational resource, sumber bahan pendidikan terbuka, dikarenakan berbagai hal. Para guru ingin mendapatkan dan menggunakan bahan ajarnya, kemudian dapat membagikannya kepada murid-muridnya. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan materi yang memiliki hak cipta. Pertama, bisa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Izin ini biasanya dituangkan dalam bentuk lisensi tersebut dari pemegang hak ciptanya, atau bisa juga mencari bahan dari pencipta yang menggunakan lisensi Creative Commons. Kemudian yang kedua adalah memahami aturan tentang pembatasan hak cipta yang ada di wilayah hukum Anda. Pembatasan hak cipta adalah setiap pengecualian dan pembatasan penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Seperti itu. Walaupun sudah diberikan lisensi CC, namun tetap tidak boleh sembarangan ya, karena masih mempunyai hak cipta juga. Namun dibebaskan tanpa izin terlebih dahulu, tanpa izin yang ibaratnya kita harus harus face to face, harus menjapri si konten kreatornya tersebut atau yang membuat karya tersebut terlebih dahulu untuk menggunakan dan memodifikasinya kembali. Yap, betul. Perhatikan, apakah si pembuat konten memberikan lisensi CC, dan jangan disalahgunakan yang enggak-enggak juga ya. Betul sekali. Nah, pembelajaran terbuka dan jarak jauh ini biasanya memiliki materi pengajaran yang sudah dilisensikan melalui Creative Commons dan bahkan sudah disediakan oleh lembaga atau organisasi pendidikan itu sendiri. Dengan begitu, pendidik dapat lebih mudah untuk menggunakan, memodifikasi, dan memanfaatkan sumber belajar. Pendidik juga dapat mengevaluasi sumber belajar tersebut dan memberikan feedback apakah sumber daya tersebut relevan, serta dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Cukup panjang ya penjelasan tentang kekayaan intelektual dan bagaimana hubungannya hak cipta dengan pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Dan bahkan sekrusial, sepenting itu hak cipta dalam dunia digital atau dunia internet, tak hanya untuk produksi fisik ya. Jadi teman-teman, bagaimana nih? Apa sudah mengerti dan menjadi lebih tahu tentang kekayaan intelektual serta hak cipta dan jajaran konsepnya pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh?
Konklusinya, mau dimanapun hasil karya seseorang patut kita apresiasi ya teman-teman. Kita tidak bisa memandang sebelah mata hasil karya seseorang karena ide dan pemikiran kreatif itu terbilang mahal. Dalam digital dan ruang lingkup internet pun kita nggak bisa mengklaim sebuah karya orang sebagai karya orisinal kita ya. Kita harus mempunyai izin untuk menggunakan dan memanfaatkannya, dan terlebih lagi kita tidak boleh menyalahgunakan konten tersebut atau karya tersebut. Untuk pembelajaran jarak jauh sendiri, sudah ada organisasi pendidikan atau lembaga pendidikan yang menyediakan sumber daya pembelajaran khusus yang bisa dimanfaatkan dan digunakan serta dimodifikasi kembali oleh pendidik atau instruktur ya. Bagus sekali pembahasan hari ini. Terima kasih untuk kakak narasumber yang sudah sangat baik memberikan kita informasi sepenting ini. Semoga kita semua semakin melek terhadap hak kita ya teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini dan sampai jumpa.